Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari demi hari berganti dengan begitu cepat. Tanpa terasa, kini Asa dan Bintang sudah bersekolah. Tidak hanya itu, kini Zara dan Nathan pun sudah kembali tinggal di Indonesia. Sementara Raihan, ia memilih untuk menetap di negara sang kakek untuk meneruskan perusahaan yang di sana. Kini Bintang, Asa, dan juga Willy sudah mulai aktif di sekolah yang sama, hanya saja berbeda kelas. Bila Bintang kelas 3 SD, maka Asa kelas 2 dan Willy kelas 1. Hidup Langit dan Nathan pun rukun bahagia. Langit sudah benar-benar melupakan biru, begitupun dengan Jingga yang sudah menerima takdir hidupnya. Tak jarang mereka juga berziarah bersama ke makam orang tua dan saudarinya. Langit dan Jingga benar-benar sudah berdamai dengan kehidupannya, hingga membuat hidupnya semakin tentram dan bahagia. "Asa, makan sarapan kamu, Gervilnya makan dulu," tegur Jingga ketika melihat putranya bukan ikut bergabung ke meja makan, melainkan malah asik mengganggu sang kucing peliharaan. "Iya bun," jawab Asa tanpa berniat untuk bangkit. Ia masih asik mengusap bulu-bulu halus sang kucing peliharaannya. Baru saja Jingga hendak mendudukkan diri di kursi makan, tiba-tiba saja ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam perutnya. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Langit ketika melihat raut wajah istrinya berbeda. Jingga masih menggelengkan kepala. Hanya saja ketika dirinya hendak kembali duduk, ia kembali merasakan gejolak luar biasa dari dalam dirinya. Jingga segera berlari menuju toilet untuk memuntahkan segala isi perutnya. "Ayah, bunda kenapa?" tanya Bintang segera beranjak dan mengejar ayah bundanya. "Bunda kenapa?" Kini Asalah yang bergantian bertanya, namun sang bunda malah terlihat sangat lemas karena baru saja mengeluarkan segala isi perutnya. Tidak ada yang melanjutkan untuk sarapan. Semua ikut panik melihat keadaan sang bunda. Hingga akhirnya Langit memanggil Dokter Zara untuk memeriksa keadaan Jingga. "Bagaimana, Jingga tidak apa-apa kan?" tanya Langit ketika melihat kakak iparnya baru selesai memeriksa sang istri. "Jingga, kapan kamu terakhir datang bulan?" tanya Dokter Zara kepada Jingga tanpa menjawab pertanyaan yang sebelumnya dilontarkan oleh Langit. "Datang bulan," gumam Jingga begitu lirih. Ia kemudian menatap sang suami dengan tatapan semakin bingung. Jingga cukup hafal dengan pertanyaan seperti yang diucapkan kakaknya, karena dulu ketika ia pingsan, sang kakak juga menanyakan hal yang sama padanya. "Apakah aku hamil lagi?" cicit Jingga sangat pelan, namun masih bisa didengar oleh Langit dan Zara. "Istriku hamil," pekik Langit dengan wajah berbinarnya. "Masih belum akurat, saranku kalian membeli tes pack atau langsung ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut," ujar Dokter Zara yang langsung dibalas anggukan oleh Langit. "Ayo sayang," ajak Langit dengan segera. "Ya nggak hari ini juga mas, nanti sore aja ya," kata Jingga dengan wajah memelasnya. Karena kini tubuhnya masih sangat lemas, ditambah kepalanya juga pusing. "Ayah, Asa mau punya adik bayi?" tanya Asa tiba-tiba ikut menghampiri kamar ayah bundanya. "Doakan saja ya sayang," jawab Langit langsung menggendong sang putra. "Apa Asa mau memiliki adik?" "Tentu saja mau, biar nanti Asa jadi abang." "Asa, kamu sudah menjadi abangnya adik Willy," sahut Dokter Zara menatap gemas pada ponakannya. "Willy nggak asik, dia nggak mau panggil Asa abang. Masa panggilnya Asa begitu terus?" adunya dengan wajah memberengut sebal yang membuat para orang dewasa terkekeh gemas melihat sikap Asa.
SD Pelita Indah. Begitu mendengar suara bel istirahat, Asa segera berlari menuju toilet lantaran merasa perutnya bergejolak ingin memuntahkan sesuatu. Rasa mual yang sudah ia tahan sejak pagi tadi, kini akhirnya bisa ia keluarkan dengan lega. Bintang yang mendapatkan kabar dari teman sekelas adiknya yang mengatakan bahwa Asa muntah-muntah segera berlari menyusul ke toilet. "Asa, kamu gak apa-apa?" tanya Bintang dengan raut wajah khawatir. "Kakak, perut Asa, Lagi dan lagi Asa mengeluarkan seluruh isi perutnya, dan kini tubuhnya kian terasa lemas dengan wajah yang sedikit pucat. "Kakak telepon ayah ya," kata Bintang hendak berlari menuju ruang guru, namun tangannya ditahan oleh Asa. "Gak apa-apa kok kak, Asa gak apa-apa, kan cuma muntah aja," ucap Asa begitu yakin. "Kamu muntah, wajah kamu pucat Asa." "Kakak tahu nggak kenapa Asa muntah?" tanya Asa seolah mengerutkan dahi. "Nggak tahu, makanya kakak telepon ayah, nanti kita ke rumah sakit," ujar Bintang. "Asa muntah karena hamil kak," pekik Asa dengan wajah berbinarnya, yang mana seketika membuat Bintang merubah ekspresi wajahnya menjadi datar. "Jangan ngawur kamu Asa, mana mungkin." "Kakak, dari pagi Asa muntah-muntah, ini tanda hamil kan?" seru Asa lalu berjingkrak. "Asa, kamu gak hamil," kata Bintang menghela nafasnya dengan kasar. "Waktu Bunda hamil adik, Bunda juga muntah-muntah kak. Jadi benar kalau Asa juga hamil, mau punya adik bayi juga. Nanti perut Asa besar kayak Bunda. Terus..." "Asa, berhenti," seru Bintang tak habis pikir. "Kamu gak hamil dan gak akan pernah hamil, mengerti?" tekannya sekali lagi, namun Asa tampak tidak mempercayai ucapan sang kakak. "Asa kenapa?" tanya seorang anak laki-laki yang umurnya lebih muda dari Asa ketika memasuki toilet. "Willy, aku hamil," pekik Asa kembali bersemangat menatap sang sepupu. "Really?" tanya Willy memastikan dengan wajah ikut berbinar. "Yeay, Willy jadi abang lagi." "Astagfirullah, Asa, kamu gak hamil," pekik Bintang frustasi. "Asa hamil, Kak." "Ih, kakak gak percaya," cetus Asa memanyunkan bibir dengan kesal. "Asa, kamu laki-laki dan laki-laki gak mungkin bisa hamil," ucap Bintang seketika membuat Asa tersadar. "Iya Asa, kata papa, laki-laki tidak bisa hamil," saut Willy ikut memanyunkan bibir dengan kecewa. "Oh iya, berarti Asa gak hamil," gumamnya pelan. Kini wajah Willy dan Asa nampak begitu murung, sementara Bintang bernafas lega karena akhirnya adiknya mengerti dan paham atas ucapannya. "Au!" pekik Asa tiba-tiba yang membuat Bintang dan Willy panik. "Asa, kamu gak apa-apa?" tanya Willy dan Bintang bersamaan. "Bayinya nendang," seru Asa dengan wajah yang kembali sumringah, ditambah tangan yang langsung memegang perutnya. "Allahu Akbar, Asa, kamu cowok!" teriak Bintang frustasi. Ia pun tidak ingin berlarut dalam kegilaan sang adik, hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi meninggalkan toilet. Namun baru beberapa langkah Bintang pergi, ia mendengar suara sesuatu yang jatuh, dan tak berapa lama sepupunya berteriak hingga membuatnya mau tak mau kembali masuk dalam toilet. "Asa!" seru Bintang langsung menghampiri adiknya yang sudah tidak sadarkan diri di lantai toilet. Bintang segera menyuruh Willy agar meminta bantuan kepada guru, sementara dia menemani Asa dan berusaha untuk menyadarkan sang adik. Wajahnya kini selain terlihat pucat dengan kulit yang begitu dingin hingga membuat Bintang semakin dilanda panik serta khawatir.